Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua teman-teman di sana? Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani selalu ya. Yang pastinya kita selalu berharap kelancaran rezeki dan tetap cuan selalu. Amin ya. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa menekan tombol subscribe dan loncengnya ya, karena subscribe itu 1000% gratis. Dan jangan lupa menekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah. Oke, kali ini saya mau bahas tentang yang pastinya tentang Baby Dogi ya, Baby Dogi dan Bitcoin ya, Bitcoin. Seperti apa beritanya, Bang? Nanti kita coba baca beritanya ya. Tapi sebelum kita baca beritanya, itu coba kita lihat ya. Kita lihat kalau untuk market global sendiri itu dalam 24 jam itu ada kenaikan 1,61%. Dan untuk Baby Dogi sendiri, nah, untuk Baby Dogi sendiri itu dalam 24 jam ini mengalami penurunan 0,52% ya. Dan dari ratingnya, kalau kita cek ratingnya, nah kalau kita cek dari ratingnya nggak ada masalah ya teman-teman ya, 94% ya good. Walaupun sebenarnya dari ATH tertingginya itu si Baby Dogi udah turun ya sekitar 50% lah, lebih dari 50% ya, atau hampir sekitar itu. Dan sekarang tepatnya ada di angka 0,000004 ya, 4022 rupiah. Oke, kali ini saya akan bahas tentang Bitcoin ya teman-teman. Dan yang pastinya eh, yang akan mempengaruhi harga token favorit saya ya, yaitu Baby Dogecoin ya. Karena yang kita tahu Bitcoin itu adalah mother of crypto, benar nggak teman-teman? Yang rata-rata 90% token-token dan koin-koin itu akan selalu mengikuti arah arah dari Bitcoin itu sendiri teman-teman ya. Karena ada prediksi tentang Bitcoin yang menurut saya itu cukup gila, dan bahkan prediksinya bahwa Bitcoin ini akan betul-betul terbang dan melejit ya. Dan menurut saya pribadi ini adalah kesempatan kita untuk hold token-token dalam waktu yang panjang seperti Baby Dogi ya. Karena prediksinya di 5 tahun ke depan harga Bitcoin itu akan melambung jauh sekali teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat harga Bitcoin sekarang itu ada di harga 40.000 dolar ya teman-teman ya. Nah, itu untuk harga sekarang ada di 41.000 ya, 41.146 US dollar ya teman-teman ya. Nah, ini dia beritanya teman-teman ya, dari websitenya You Today ya. Dan ini adalah prediksi terbaru untuk Bitcoin di tahun 2022 ini ya. Bitcoin diprediksi mencapai angka 500.000 ya oleh Mike Fogarts ya teman-teman ya. Nah, dari sini aja kita sudah bisa bayangin teman-teman, ketika kita pegang Baby Doge Coin sekarang ya, dan kita hold sampai harga Bitcoin menyentuh harga tersebut ya, 500.000 dolar ya. Dan menurut kalian harga Baby Doge Coin sendiri akan seperti apa teman-teman ya? Itu menurut saya luar biasa ya teman-teman ya. Selama penampilannya hari Selasa di Bloomberg TV ya, CIO Galaxy Digital ini, Mike Novogratz ya, memperkirakan bahwa Bitcoin atau cryptocurrency terbesar teman-teman akan mencapai angka 500.000 ya, 500.000 dolar ya dalam 5 tahun ke depan ya. Nah, 500.000 dolar itu sekitar 7,1 miliar teman-teman ya. Nah, Novogratz mengakui bahwa dia akan salah dalam siklus adopsi jika koin andalan gagal mencapai tonggak harga yang disebutkan di atas ya. Dia mengklaim bahwa Bitcoin tumbuh jauh lebih cepat di tahun lalu dibandingkan dengan internet pada tahun 1990-an ya, pasti itu teman-teman ya. Nah, kemudian saya melihat ini menjadi viral di mana-mana, kata Novogratz-nya ya. Mogul cryptocurrency membandingkan Bitcoin dengan belian dan emas karena tidak dikendalikan oleh pemerintah. Itu benar teman-teman ya, karena memang cryptocurrency itu ya, atau blockchain itu peer to peer ya teman-teman. Jadi kedepannya orang akan lebih mengakses jaringan peer to peer, karena sistem peer to peer ini adalah sistem yang bisa disebut juga sistem anti korupsi lah ya teman-teman. Karena kenapa? Karena memang di cryptocurrency itu sangat mudah untuk dilakukan pelacakan ya kan. Misalnya
aliran-aliran dana ya, bahkan pencucian-pencucian uang itu mudah untuk dideteksi di jaringan blockchain, dan kira-kira seperti itulah ya teman-teman ya. Pergerakan Bitcoin baru-baru ini didorong oleh narasi bahwa Federal Reserve akan mencetak uang selamanya ya. Menurut bos kripto, sekarang the Fed telah berubah menjadi hawkish. Cryptocurrency terbesar berada di tengah tren bearish. Ya emang benar ya teman-teman ya. Kalau kita lihat harga sekarang itu Bitcoin memang sedang mengalami fase bearish ya. Dalam fase bearish, saya tidak berpikir Bitcoin dapat rally secara agresif sampai kita mendapatkan jeda, kata Novogratz ya. Seperti dilansir You Today, miliarder secara akurat memperkirakan bahwa pasar kripto akan berkinerja buruk pada awal tahun 2022 ya. Benar, memang benar kalau kita lihat dari chart sekarang ya, itu aduh anjlok ya. Pengusaha memprediksi bahwa indikasi teknologi Nasdaq ya yang telah diperdagangkan bersama-sama dengan Bitcoin baru-baru ini akan tetap berada di bawah tekanan. Nah, ini beberapa hambatan regulasinya ya. Regulasi cryptocurrency tidak hanya dalam satu jalur ya. Menurut Novogratz, dia menunjuk pada pertumbuhan cepat altcoin, token yang tidak dapat dipertukarkan serta stablecoin yang dipatok dalam dolar ya, stablecoin ya. Namun masih ada beberapa hambatan regulasi. Novogratz mengajukan kasus untuk menyingkirkan bit license ya. Bit license kerangka peraturan cryptocurrency penting di New York. Dia juga mengecam Komisi Skularitas dan Bursa karena strategi regulasinya yang kontroversial oleh pemegang hukum. Pada saat yang sama, Novogratz sekali lagi memuji pemerintah eksekutif administrasi Biden tentang kripto. Memang cryptocurrency atau Bitcoin ini sendiri banyak dukungan dari mana-mana ya teman-teman ya, apalagi Presiden Amerika Serikat yang baru saja menekankan di bursa-bursa Amerika bahwa cryptocurrency tidak boleh dilarang ya, tidak boleh dilarang di Amerika Serikat ya. Kalau kita lihat di sini si Novogratz ini sependapat ya, atau mendukung pendapat dari Presiden Amerika itu ya teman-teman ya. Tapi saya rasa ini memang harus didukung ya teman-teman, karena di zaman sekarang ini adalah zaman digital ya. Zaman dimana semua sudah serba digital lah ya teman-teman ya. Kita mau apa-apa semua udah ya mudah gampang ya, ada dunia digital. Dan dengan adanya berita ini seperti saya pribadi ya sangat semangat ya, sangat bersemangat untuk tetap hold token-token atau koin-koin favorit saya seperti Baby Dogi. Dan saya yakin saya pribadi nggak bakal sia-sia untuk nge-hold kripto dalam jangka panjang. Dan selalu saya katakan kepada kalian ya, gunakanlah uang dingin ya untuk masuk dunia cryptocurrency teman-teman, karena dunia cryptocurrency itu kejam ya, benar-benar kejam ya. Nah, jangan uang dapur untuk beli beras atau uang kalian untuk bertahan hidup 3 bulan ke depan yang kalian pakai untuk masuk dunia cryptocurrency teman-teman. Jangan pakai itu ya. Dan yang pasti kalian harus tetap dior dan lakukan riset sendirian, lakukan riset kalian sendiri. Dan untuk masuk dunia cryptocurrency itu teman-teman, kita nggak butuh modal yang besar ya, jutaan atau apa, nggak perlu kok ya teman-teman. Kripto itu kita bisa beli kok, 50.000 rupiah aja bisa kok, cobalah ya kan. Kita nggak mesti punya uang jutaan ya untuk beli token atau koin-koin ya. Nah, beda kalau di dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata kita mah punya uang ya minimal ratusan juta baru kita bisa berinvestasi ya, punya aset ya. Tapi kalau di cryptocurrency ini di dunia digital kita nggak perlulah banyak-banyak. 50.000 pun bahkan 10.000 pun kita sudah bisa punya aset ya kan. Nah, mungkin itu aja dulu ya teman-teman dari saya ya. Salam buat keluarga kalian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.